Maksa banget sih. Udah bu, udah penuh. Keselamatan, budaya keselamatan. Ini awas. Bu, apaan sih bu? Ibu apa sih? Egois banget. Turun. Malah dijambak loh satpamnya, gila. Ibu nggak tahu diri banget sih ibu. Lihat tuh, udah di dalamnya aja udah begitu, lihat tuh. Udah nempel ke kaca. Naikin gaji satpamnya, seenggaknya kasih penghargaan. Oh! Mencurigakan seorang ayah berusaha masuk ke kamar anaknya karena merasa ada yang aneh, dan setelah dicek di dalam ternyata benar dan terbukti. Hah? Ada apa di dalamnya, Pak? Masih bocil. Ini buat gimana? Kamu beli laporan. Ih, kamar itu berantakan bang. Ya, siapa barangnya? Oh, nggak boleh, awalnya nggak boleh masuk bapaknya. Bocil banget anaknya. Kamu masuk orang siji. Orang pastinya halo pak. Orang pastinya halo pak. Orang pak demi Allah, Pak. Wah, aku kesalahan berapa nih? Hah? Ada cowok. Dua lagi. Ini anaknya masih bocil, Cak. Aduh dek, kecil-kecil lu ngumpetin abang-abang. Gede mau jadi apa? Temen lu ntar gede jadi sukses, lu mau jadi penyakitan. Malam ngumpetin dua cowok abang-abang di dalam kamar. Pastikan mereka main ular tangga dong. Atau mainin ulernya si tangga. Ternyata salah satu abang-abangnya namanya Tangga. Yang satu lagi namanya Dadu. Dari luar si bapaknya denger, ayo cepet kocokin Dadu, kocokin Dadu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan catar membayang. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita bakal bahas video-video yang lagi viral banget. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita gas. Kita menuju TKP and play. Tindakan tegas petugas di stasiun Manggarai, penumpang dipaksa turun demi keselamatan. Ibu turun! Ibu turun! Ibu turun! Maksa banget sih. Udah bu, udah penuh. Keselamatan, budaya keselamatan. Ini awas. Bu, apaan sih bu? Ibu apa sih? Egois banget. Egois, tau gak? Malah bikin macet. Satu itu semuanya banyak, tau gak bu? Gak bisa bu, sekarang bu peraturan bu. Keselamatan nomor 1 bu. Gue nggak ngerti deh ya dengan izin ya anomali-anomali yang beginian. Maksud gue kalau memang dia buru-buru banget, ya jangan naik kendaraan umum seperti kayak gini nih. Udah pasti pertama resiko rebutan. Kemudian kalaupun dipaksakan nanti ibu kecelakaan. Dia kalau pintunya belum nutup dia nggak bakal jalan keretanya guys. Setahu gue gitu. Kemudian kalau dipaksain kan, aduh, ngeri banget sih. Coba ulang lagi. Ibu turun! Ibu turun! Itu yang pakai masker ya. Masih maksa loh. Budaya keselamatan, budaya keselamatan. Ini awas. Udah ibu, udah ibu. Egois banget. Ini kan yang pakai masker ini ibunya ya. Naikin gaji satpamnya, seenggaknya kasih penghargaan. Oh! Ini viral banget di TikTok guys. Hai Kak, Karel sangat menyayangkan adanya kejadian seperti ini. Yuk dimulai dengan jaga diri sendiri terlebih dahulu, tidak memaksakan diri saat kereta sudah padat, dan dapat menunggu perjalanan berikutnya demi keselamatan dan kenyamanan seluruh penumpang komuter lain. Selalu ikuti arahan dari petugas ya Kak, terima kasih. Ini langsung dikomentari sama perusahaannya ya. Ini buat perusahaan, pemilik perusahaan tolong dinaikin gajinya kek, atau dapat penghargaan apa kek. Ini kalau ada apa-apa sama ibu itu, bukankah nama perusahaan kalian jadi jelek ya? Yang setuju naikin gaji security? Gua setuju. Naikin lah. Satpam udah kesel banget tapi dia masih kontrol bahasanya. Good job Pak. Gila, diapresiasi. Naikin gaji security-nya ya. Bapak security-nya panjang umur, berkah rezeki, kamu orang baik. Gila. Ini yang lebih parah nih. Kalau udah teriak-teriak itu berarti dari lembut nggak didengar. Betul. Ini view yang berbeda nih. Turun.
Bu. Ini lebih parah Bu, nih. mau berangkat, Bu. Oh ini ibunya. Oh ini ibunya. Ngegelantung loh dia tuh. Astaga si ibu. Ampun ini. Turun. Malah dijambak loh satpamnya, gila. Ibu nggak tahu diri banget sih ibu, lihat tuh. Udah di dalamnya aja udah begitu, lihat tuh. Udah nempel ke kaca. Udah nempel ke pintu. Ampun si ibu ya, ada-ada aja gue mah. Tak diduga usai bayar pajak, ibu ini malah kehilangan motor di parkiran Samsat. Hah? Seriusan? Ini gimana sih? Ini bawa tendungan loh. Nggak boleh di situ, di sini. Ini namanya di dekat aku. Terakhir aku bilang Pak tadi. Polisi datang di sini langsung nanya kuncinya mana kuncinya. Ya takutnya mungkin si ibunya yang ketinggalan kuncinya di situ gitu loh. Tapi maksud gue gila ya, di Samsat anjir. Ini di mana sih lokasinya? Parah banget. Coba kita cari lagi. Hilang motor di sini tidak masuk akal. Hebat banget Palembang nih. Palembang ya. Hebat bandit Palembang nih, hilang motor di kantor Samsat. Aprianti 36 tahun, seketika menangis saat mengetahui motor yang sedang ia bayar pajaknya ternyata hilang di area parkir kantor Samsat 4 Palembang Jalan MP Mangkunegara Kelurahan Sukamaju Sako, Rabu, 6 April 2026. Saat dijumpai wartawan Tribun Sumsel di rumahnya, warga Jalan Mayor Abdul Rozak, Kecamatan Kalidoni tersebut menceritakan Palembang. saat itu ia sedang membayar pajak motor Beat bernopol BG3842 AEW miliknya. Ketika ditinggal kurang Ini lebih 1,5 kuncinya ada jam, nih. ternyata motor yang baru Ini saja kuncinya ada dipegang sama dia nih lihat nih. motor yang baru saja Ada kuncinya. Berarti kan memang hilang ini. pajaknya dia bayar malah hilang di parkiran kantor Samsat. Habis mengantar anak sekolah, saya ke ATM lalu ke Samsat, tiba sekitar pukul 8.20 WIB, saya masuk pakai karcis dikasih sama security, sampai sekarang karcisnya ada, kata Aprianti. Setelah selesai membayar pajak dan keluar sekitar pukul 10 WIB, ia kebingungan karena kendaraan yang parkir sebelumnya tidak lagi di tempat. Kok bisa ya? Ini maling dan di Palembang nggak ada otak ya. Oke, gue mau cari video yang fullnya dulu guys. Hilang motor. Hilang motor di sini tidak masuk akal. Hebat banget Palembang nih, alangkah hebat bandit Palembang nih, Woi, bandit Hilang Palembang. motor, hebatnya bandit Palembang nih. Hilang motor di sini, motor Beat. CCTV pasti ada dong harusnya ya. Coba kita lihat komentar ya. Tapi di video yang pertama yang viral itu ya, Samsat harus bertanggung jawab. Menurut kalian Samsat apa tukang parkir? Tapi kan tukang parkir pasti terhubung dengan kantor Samsat dong. Iya kan? Nggak mungkin dong terpisah dong. Gimana? Baru aja ngebahas video-video viral terkait tentang pajak dan segala macamnya gitu loh ya. Gimana? Ini tukang parkir harus tanggung jawab ini. Menurut gue mah tukang parkir lah. Tanggung jawabnya dia. Kan kalau keluar kalau nggak ada karcis harusnya nggak boleh keluar dong. Ya nggak? Kalau udah gitu siapa yang tanggung jawab? Coba kita baca nih komentar nih. Di karcis parkir ada notenya nggak bang? Segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami. Gue paling benci udah begini nih ya. Mau di tukang parkir manapun, mohon maaf ya buat teman-teman yang tugasnya jadi parkir, tolong waspada ya. Jangan sampai kalian ketika lagi tugas ya kan, jangan cuma semangat ngambilin uang parkirnya doang. Kalau ada begini-begini gimana? Kayak kejadian di pantai di mana itu ya? Kayaknya di Banten juga itu. Jijik banget deh gue tuh. Bertele-tele alasannya. Udah jelas ya tukang parkir lah. Tanggung jawab itu undang-undangnya ada loh. Kan ada karcis resmi, pihak pengelola parkir wajib ganti lah. Iya kan? Mana ada helm gua aja hilang di situ nggak ada yang tanggung jawab. Jadi buat apa ada tukang parkir di situ kalau nggak mau tanggung jawab, helm aja nggak tanggung jawab. Buat apa? Ngapain? Lokasi hilangnya di mana kurang jelas, tulisannya waktu saya baca di Palembang di Samsat.
Di scroll aja, banyak kok. Negara mana? CCTV ada kan? Itu mosok instansi umum pelayanan tidak ada CCTV. Nah, CCTV harusnya ada. Biasanya sih rusak. Memori penuh. Masa sampai CCTV-nya pakai flash disk? Hard disk lah, minimal 2 tera biar kuat 2 bulan. Ya minim-minimnya 1 bulan lah, aman lah 1 bulan. Yang bikin aneh parkiran Samsat dikenakan tarif parkir. Ya nggak masalah, yang penting tanggung jawab nih kalau udah begini-begini. Coba buat para netizen kira-kira gimana nih? Ibu ini datang ke sini, bayar parkir dong, bayar karcis karena ada parkir. Kata dia malah bahas sebutnya security. Ya oke, bayar dong, ces. Karcisnya ada dong, bayar pajak dong. Begitu keluar motornya hilang. Menurut kalian ini tanggung jawab siapa? Tukang parkir kah atau Samsat kah? Kalau gue secara pribadi ya ke sistem parkirnya yang harus tanggung jawab, karena gue yakin ada undang-undangnya. Mencurigakan seorang ayah berusaha masuk ke kamar anaknya karena merasa ada yang aneh, dan setelah dicek di dalam ternyata benar dan terbukti. Hah? Ada apa di dalamnya, Pak? Penasaran gue. Ya mas kayak bocil kan dia. Masih bocil. Mau nih buat gimana? Kamu beli laporan. Iya kamar itu berantakan bang. Ya, siapa barangnya? Oh nggak boleh, awalnya nggak boleh masuk bapaknya. Bocil banget anaknya. Orang siji. Oh rapat demi anak pak. Jawa nih bahasanya. Ya lah, apa yang wis menang Iya karena ada berantakan pak. Ini apa yang sama mana ya? Iya itu tidak enak pak. Oh, kamu bisa. Nggak boleh sama anaknya, alasannya kamarnya berantakan Pak. Jangan Pak, katanya gitu, kamar Inyong berantakan. Oke. Iya. Iya rapat demi anak pak. Orang pak demi Allah Pak. Wah, aku kesalahan berapa nih? Hah? Aduh. Aduh. Ada cowok? 2 lagi? Kamu curi. Kamu Pak. Kalau orang iya. Ini anaknya masih bocil, Cak. Kadang-kadang gitu ya, di depan bapaknya kayak polos gitu ya. Ternyata bisa nyimpen 2 laki-laki di kamar. Ngapain? Aduh, gua mah Tunggu kan enggak. Pengajar kok ya. bocil anjir. Astaga. Coba komentarnya 15.000 komentar. Yang jadi pertanyaan kenapa ada 2? Kok bisa ada 2 cowok di situ? Terus ada cewek yang pertama keluar dari kamarnya itu siapa sih? Gak tahu juga ya. Astaga, anak sekecil itu iya. Kaget banget itu yang cowok anaknya temenku ah. Ini gimana sih? Ya Allah nak, beruntung kamu masih ada ayahmu pelindung yang sesungguhnya, penyayang yang sesungguhnya. Astaga, udah malam lagi. Anaknya umur berapa coba? Kayaknya masih SMP, lihat soalnya masih posisi di bawah umur 14. Astaga, 14 tahun. Buset, 14 tahun. Dulu aku umur segitu masih suka nyari kayu bakar. Masih mending lu mah. Kayu bakar, gua mah mancing. Kagak pakai baju lagi. Porong gua. Panas-panasan, ya kan? Pulang, udah gitu, buset, kaki pada buduk semua, ya kan? Ya ampun, bentar dulu tuh ngapain dia bertiga? Aduh. Desa ngendi mas? Penamar Kulon Sawit Tali. FYP anjir. Astaga, ada-ada aja gua mah ya. Guys, anak perempuan kecil biasanya di kamar ngumpetin apa sih? Mainan Barbie, nilai ulangan jelek. Tapi lu lihat, yang satu ini dia ngumpetin apa? Ya mas kayak bocil kan dia. Hujan. Mau nih buat gimana? Kamu beli laporan. Iya kamar itu berantakan Itu yang bang. keluar juga ya bener, tadi ada yang keluar anak satu lagi itu kakaknya apa gimana nggak ngerti gua. Apa memang posisinya dia ngecek gitu ya, yang laporin. Siapa barangnya? Bisa bang. Orang siji. Oh rapat demi anak pak. Demi anak. Kalau udah lama banyak harus menang. Iya karena ada berantakan pak. Ini apa yang sama mana ya? Iya itu tidak enak pak. Oh, kamu bisa lapor ya? Iya rapat demi anak
Bapak demi Allah pasrah dia. Bapaknya udah masuk pasrah dia. Cengkeweng kalau gue mau tampolin dulu itu. Kalau gue bapaknya gue tampolin dulu, gue rapiin orang tuanya, RT-nya. Dia umpetin abang-abang di kamarnya 2 biji. Salah, abang-abangnya 2, bijinya 4. Aduh dek, kecil-kecil ngumpetin abang-abang. Gede mau jadi apa? Temen lu ntar gede jadi sukses, lu mau jadi penyakitan. Malam ngumpetin 2 cowok abang-abang di dalam kamar. Pastikan mereka main ular tangga dong. Atau mainin ulernya si tangga. Ternyata salah satu abang-abangnya namanya Tangga. Yang satu lagi namanya Dadu. Dari luar si bapaknya denger, ayo cepet kocokin Dadu, kocokin. Pas bapaknya masuk, burak. Ternyata si Dadu lagi dikocokin sama si Tangga. Ternyata mereka penyuka sesama. Anak zaman sekarang tuh kenapa kelakuannya mengejutkan sih ya? Iya. Bocah, lu jangan coba-coba marah sama bapak lu. Yang bapak lu lakukan itu baik itu. Bilang makasih lu sama bapak lu, beruntung lu. Gak tahu ya kalau misalnya besokannya dia jadi lebih pinter buat ngumpetin nih. Gak taunya gara-gara ini ketahuan, dia menemukan cara lebih pinter. Besok dia bisa ngumpetin di rumahnya 16 abang-abang. Jadi sebelum ayam berkokok, jadilah 36 candi, 2 saung, dan 3 pos kamling. Nah kalau kayak gitu pak, diemin. Ternyata anak bapak emang bakat jadi mandor. 2 abang-abang yang diumpetin ini lagi proses audisi pak. Dia lagi lihat mereka bakat nggak untuk ngelas. Tau nggak ngelas apa pak? Ngelus kontok. ini sekarang serius ya. Yang gue yakin pertama, masih sekecil itu. Salah kasih gue bullshit kan kita belum tahu mereka mau ngapain nah. Servis AC nggak gelap enggak. Kan dia harus tahu mana yang disemprot. Terus saat itu lu dengar nggak tadi pas dia bohong? Nah, takut bawa demi Allah. Dan ternyata bohong. Nah buat para orang tua inilah gunanya kita mendidik anak dengan baik. Mendidik anak menurut gue ada 3, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang ngaco. Nah yang untuk yang baik dan yang kurang baik, nah itu balik lagi lah bagaimana anaknya, kan kita sebagai orang tua kan menyesuaikan ya. Nah tapi yang ngaco itu yang anaknya kelakuannya udah kayak waung, tapi emaknya cuma dodo Ya. Kesindir lagi Dennis ya. Banyak loh sebenarnya yang ngerujak si Dennis. Kan kemarin dia bikin video lagi kayak nggak terima gitu, masih nggak terima loh dikritikin netizen. Dennis. Thank you so much buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun Twitter yang videonya gue rasa. Thank you so much. Yang udah dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.